tetapi bareng-bareng jamaah itu pergi ke kuburan dan minta ke kuburan. Itu juga silaturahminya bagus, ngumpulkannya bagus, dibawa jamaahnya itu bagus. Tetapi pada saat jamaah itu datang ke kuburan lalu mintanya di kuburan, itu namanya bid'ah, sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Muhammad. Maka amalannya tertolak, walaupun silaturahminya bagus, walaupun ngumpulnya bagus, tetapi karena tujuannya minta pada kuburan, itu tidak boleh. Walaupun begini Pak, kita datang ke wali Allah, kita ziarah ke makam-makam wali. Tujuan dari rumahnya ini tadabbur alam, ziarah. Ini dari orang tersebut berbeda-beda niatannya. Ada yang niatannya ziarah, ada yang niatannya tadabbur, ada yang niatannya minta ke kuburan, ada yang niatannya bareng-bareng bersamaan. Kita satu-satu. Semuanya kembali kepada innamal a'malu niat yang sudah disampaikan di awal. Sesuatu itu tergantung niatnya. Kita pergi ke kuburan, ziarah, pergi ke ulama yang sudah meninggal, ziarah, itu bagus. Maka kata Rasulullah, manjaro ulama manjaroni, kata Rasulullah. Barang siapa yang menziarahi wali, barang siapa menziarahi ulama, maka sama saja menziarahiku. Ini terlepas hadisnya dhaif, sahih, hasan, itu bagus. Tetapi janganlah kita ini meminta kepada kuburan, janganlah kita meminta kepada orang mati, karena amalannya tertolak. Walaupun begini Pak, seorang wali itu bisa memberikan syafaat kepada yang hidup, tetapi tidak bisa memberikan untuk dirinya. Contoh, orang tua kita sudah meninggal. Pada saat kita ziarah kepada orang tua kita bisa memberikan syafaat kepada anak-anaknya walaupun sudah meninggal, tetapi orang tua tersebut tidak bisa memberikan syafaat kepada dirinya. Paham nggak? Jadi bisa memberikan syafaat kepada anaknya, bisa memberikan doa kepada anaknya, tetapi tidak bisa memberikan syafaat untuk diri karena amalannya sudah ditutup. Hanya 3 perkara yang masih nempel: anak yang solehah, sedekah jariyah, dan ilmu yang manfaat. Nih, ibu di dalam hidup ini harus 3. Kita tidak punya ilmu manfaat yang tidak bisa diberikan kepada orang. Ada lagi sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Kata Nabi, usikum bisolati wa ma malakat aimanukum. Jaga solat kamu dan pelihara orang-orang yang tidak beruntung di antara kalian semuanya. Saya ini beruntung, tetangga kita tidak punya nasi buat makan, kita beri. Saya beruntung, tetangga kita tidak punya beras, kita beri beras itu. Wa ma malakat aimanukum. Nah, maka kata Rasulullah Muhammad tadi, kalau kita menjaga sholat, sama saja kita ini menjaga rezeki kita. Karena patokannya, awas patokannya Bu, patokan rezeki seseorang itu dilihat dari bagus tidaknya sholat. Itu. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga kamu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana cara menjaganya? Ingatkan kalau seandainya tidak sholat. Ingatkan kalau seandainya lupa sholat. Ingatkan kalau seandainya sholat itu menentukan rizki seseorang.
Sok ibu dan bapak, rizkinya itu tergantung bagaimana kita ini sholatnya. Sholatnya bagus, insya Allah rezekinya bagus. Ukurannya bukan kaya, bukan. Ukurannya keberkahan. Tapi ingat, ada yang bertanya, ya Ustadz, bagaimana dengan orang-orang yang tidak sholat tetapi rizkinya banyak, dikayakan? Banyak tidak Pak kira-kira? Tapi ingat, Allah lagi bukan saja menguji dirinya, menghinakan dirinya. Supaya ingat tidak, diberikan rizki banyak. Makanya orang-orang yang selalu sholatnya tepat waktu, sholatnya selalu ada di masjid, menjaga dan memelihara sholatnya, sama saja orang itu memelihara rizkinya. Orang yang tidak sholat berarti dia tidak memelihara rizkinya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita kembali lagi yang kaitannya dengan bid'ah. Jadi jangan sampai kita ini gampang membid'ah-bid'ahkan seseorang. Ada yang namanya tahlilan. Tahlil itu mengucapkan kalimat Allah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kira-kira bagus tidak? Bagus. Man akhiru kalamihi, maniku sapa wonge, man akhiru kalamihi, dalam akhir kalimatnya, dakhalal jannah, sapa wonge atau siapa orangnya yang dalam kalimat akhir dalam kematiannya masih mengucapkan kalimat Allah, la ilaha illallah, dakhalal jannah. Gampang kalau begitu, sok kalau bisa. Orang itu sesuai dengan hijrahnya. Pada saat orang itu sering ke masjid, pada saat orang itu duduk di masjid sambil mengucapkan zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gampang dituntunnya. Gampang dituntunnya. Tetapi kalau seandainya orang jarang ke masjid, orang jarang zikir, sok tuntun dia waktu sakaratul maut, susah. Karena yang diingatnya itu apa yang dia kerjakan pada saat dia hidupnya. Jadi seperti itu. Man akhiru kalamihi dakhalal jannah. Gampang, sok. Kalau ibu bapak nggak percaya, sok siapa singgelem sakaratul maut dinginan, sok dicoba. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, yang terkait dengan bid'ah itu jangan sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Ada yasinan bid'ah, ada tahlilan bid'ah, ada jamiyah bid'ah. Jangan kita ini membid'ah-bid'ahkan seseorang. Janganlah kita ini mengkafir-kafirkan seseorang. Di dalam kitab Sulami Taufik, barang siapa orang itu mengkafir-kafirkan orang, barang siapa orang itu membid'ah-bid'ahkan orang, sesungguhnya dia sendiri yang kafir, sesungguhnya dia sendiri yang bid'ah. Makanya apa yang kita kerjakan ini manfaat atau tidak? Yasinan manfaat tidak. Manfaat yang pertama adalah kita bisilaturahim. Manfaat yang kedua, kita membaca Al-Qur'an. Makanya kalau kita membaca Yasin, membaca surat Al-Mulk, membaca surat Al-Waqiah, niatannya membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca Waqiah, bukan hanya membaca Yasin, tetapi membaca Al-Quran. Itu semua nggak boleh. Di dalam kehidupan Nabi tidak ada, tidak mengajarkan yang namanya tahlil. Betul. Tetapi sepanjang ini baik, tidak merugikan orang,
Yang merugikan siapa? Contoh, tuan rumahnya ini utang-utang. Utang bu, gawe berkat utang-utang bu. Tuku akuai utang-utang, ini yang nggak boleh. Kalau memang tidak ada, jangan dipaksakan. Ini yang dilarang Nabi itu memaksakan sesuatu yang tidak ada. Contoh, kita ini kepaten. Apa kepaten? Ditinggal mati. Ditinggal mati orang tua laki-laki atau perempuan atau saudara yang lain, itu namanya kepaten. Ternyata umumnya di tembaga ini tahlilnya 7 hari umumnya bu ya. Nah tapi orang itu tidak mampu, orang itu tidak ada. Kadang-kadang kita ini gapa sing tahlile wong sugi kabu ape boy kana. Sing tekae. Sing biasa bae ya sedang, sing langka ya semono. Nah, jadi usahakan kalau ada kita ini orang meninggal, lebih yuk dirintis oleh masjid. Kalau ada saudara kita yang meninggal, jangan dibebankan kepada mereka. Merekanya lagi susah, merekanya sudah ditinggal keluarganya. Kita punya apa, Bu? Kita punya aqua 2 kardus, aqua gelas, kasihkan. Kita punya beras, kasihkan berasnya. Kita punya gula, kasihkan gulanya. Sesungguhnya dia itu lagi tinggal mati, dia berpikir pengen selamatan. Karena sudah kebiasaan, padahal ini yang tidak bolehnya di sini. Mengada-adakan sesuatu, kadang-kadang kitanya dapat hutang. Ya, lebih kalau bisa masjid ini mensupport, membantu saudara kita yang lagi ditinggal mati. Disupport apanya yang bisa disupport oleh masjid. Jadi jangan masjid itu nonggoni anu bae. Lalu bisa dinyupport. Apa gunanya dan fungsinya masjid? Kalau seandainya masjid duit kasih digepeki baik. Sementara tetangga kita tidak punya. Sementara tetangga kita kekurangan. Maka dibantu oleh masjid. Mungkin istiqomah masjidnya sudah menyediakan lawon Pak ya, misal. Menyediakan seperangkat misal. Sudah dilakukan, itu bagus. Tetapi ada hal-hal yang lain. Cari solusi. Siapa yang malam pertama tahlil jabure, siapa malam kedua jabure, niatannya sedekah. Maka kata Rasulullah Muhammad, apabila kita ini bisa menjaga sholat, berarti kamu lagi menjaga rezekimu sendiri. Lihat di dalam surat Toha ayat 132. Di sana dijelaskan kalau kamu memperbaiki sholatmu, sesungguhnya kamu lagi memperbaiki rizkimu. Kalau kamu tidak sholat, kalau kamu jarang sholat, sesungguhnya kamu merusak rizkimu. Jadi kalau rezeki itu kembali pada diri kita, yang merusak, yang menghadirkan, juga yang mendapatkan rezeki itu adalah kita sendiri. Kita mau memperbaiki sholat, berarti kita mampu dan mau memperbaiki rezeki kita. Kita sholatnya bagus, rizkinya pun bagus. Bagaimana kita ingin rizkinya bagus, sementara sholatnya kita kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang kita di tepat waktu, kadang-kadang juga mengulur waktu. Kalau kita lihat di Madinah, di tanah suci Mekah, itu Bu, yang namanya sholat, begitu adzan tiba, itu yang namanya toko. Kalau udah ke sana, toko tidak ada yang buka satupun, tutup semuanya, tinggalkan jual beli. Sudah terdengar adzan, karena dia mengimani sesuatu. Kalau saya sholatnya baik, rizkinya baik.
ditinggalkan semuanya itu toko, ditutup semuanya, ditutup setengah. Mau dicuri orang, mau diambil orang, terserah, dia pasrahkan pada Allah, dia pasrahkan pada Allah. Ini mah warung ditutup, warungnya dibuka, uangnya nonton TV. Kebalik. Pada saat adzan tidak ditinggal, pada saat sinetron ditinggal. Kebalik kalau di kita. Makanya ibu-ibu dan bapak kalau misalkan warungan, dagangan, kuatkan sholatnya, terutama di sholat duha. Jadi seperti itu. Bagaimana lebih paham? Ada yang tanya ke ibu? Sebelum dilanjutin. Ya. Tadi disinggung bahwa barang siapa yang menjaga sholatnya maka dia sedang memperbaiki. Itu rezeki itu dalam apakah di antara itu karena bahasa di situ kan luas. Udah. Pak Lebih maunya apa nih? Uang apa-apa? Rizki itu berbeda dengan upah. Berbeda dengan gaji. Tingkatan rizki itu tidak bisa diukur dengan akal kita. Tetapi tingkatan upah dan tingkatan gaji itu standarnya diukur dengan akal kita. Ini perbedaannya dulu. Rizki tidak bisa diukur dengan akal kita. Sempit akal kita mengukur rizki. Tetapi untuk upah, gaji, itu udah ada standar yang bisa diukur oleh akal kita. Pahami dulu yang pertama nih. Yang kedua, rizki di sini tidak berupa uang. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hal ini setiap hari sudah memberikan rizki pada saat kita bangun tidur. Dari kita mulai bangun tidur, Allah berikan rizki. Berupa apa? Pertama kali rizki yang kita hadapi, yang kita buka adalah mata. Kita bangun, Bu, matanya kita terbuka. Kalau seandainya mata kita tidak bisa membuka kekejangan saraf yang ada pada diri kita, berapa uang yang kita keluarkan? Tiba-tiba kita tidak bisa melek, Bu. Tiba-tiba kita tidak bisa ngebuka matanya. Otomatis kita dibawa ke dokter. Berapa yang harus kita keluarkan? Maka rizki yang pertama Allah berikan kepada kita adalah bisa membuka mata. Yang kedua, Allah berikan sesuai dengan porsi kita, nafas yang melalui hidung kita. Saya balik tanya, kenapa bolongan manusia itu ada di bawah, tidak ada di tengah-tengah? Dalam hal ini Allah berikan rizki kepada kita melalui hidungnya, melalui hidung kita. Nanti kita bahas di lain waktu. Dari mulai situ Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan oksigen yang sangat bagus kepada manusia itu sehingga bisa bernafas. Pada saat itu manusia tidak diberikan oksigen yang pertama kali bangun, misal kira-kira kelagepan nggak Pak? Dibantu oksigen di rumah sakit, berapa oksigen itu? Nah, terus itu rizki yang ada pada badan kita. Tangan kita bisa digerakkan, kaki kita bisa digerakkan, mulut kita pun masih bisa ngomong. Apakah itu bukan rizki? Itu adalah rizki yang tidak bisa diukur dengan akal kita, kekecilan akal kita. Jadi jangan sampai rizki ini patokannya adalah duit.
Patokannya adalah uang. Kalau patokannya uang adalah gaji, upah, honor, itu adalah patokannya uang. Kalau patokannya rizki, tidak bisa diukur oleh akal kita yang sehat. Tidak bisa diukur oleh akal kita yang normal. Karena rizki ini cabangnya banyak. Rizki ini adalah jalan. Rizki ini sesuatu yang diberikan kepada Allah, yang dimana rizki ini tidak berbentuk nominal, tidak berbentuk barang, tidak berbentuk sesuatu yang membuat kita ini menerima sesuatu itu. Pak lebih paham nggak maksudnya? Berarti itu berarti nilainya itu non fisik ya. Rizki itu nilainya samar bentuknya. Bentuk rizki itu tidak terlihat tetapi bisa dirasakan. Contoh udara, oksigen, bisa kelihatan nggak? Nggak terlihat tetapi bisa kita rasakan. Dengan cara apa? Ya ini kita bernafas. Ini rizki. Semua yang kaitannya dengan rizki tidak bisa terlihat. Bahkan dilihat pun di mana tempatnya tidak akan terlihat. Tetapi kita ini bisa merasakan. Sok, bedakan antara orang encok dengan yang tidak. Orang yang encok kira-kira rezeki bukan? Rezeki bukan? Ingat, orang sakit ini ketika kita sakit adalah penggugur dosa. Wong sing lara akan diambil kenikmatannya oleh Allah. Yang pertama adalah rasa, lidah, pahit. Badannya tidak enak. Itu yang diambil oleh Allah ketika kita sakit. Dan kita pun tidak bisa berjalan seperti biasa. Tetapi kebalikannya, orang yang sakit diambil seperti itu, tetapi Allah juga mengambil bersamaan kesalahannya, dosanya. Kira-kira ada nggak yang pengen sakit? Sok, udah jelas-jelasan padahal mah. Barang siapa yang sakit, maka Allah berikan kemudahan di dalam penggugur dosanya. Barang siapa yang sakit, Allah ambil itu dosanya. Tapi pada saat ditawari pengen sakit, nggak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Nah, dalam arti kata tadi, rizki itu barang hamar yang tidak bisa terlihat tetapi bisa dirasakan. Rata-rata ketika kita berdoa, ya Allah berikan rezeki ya, itu kan di dalam pikiran kita kan Uang. Uang. Materi. Begini. Karena kita ini menghadapi sebuah kebutuhan. Kita ini diperhadapkan dengan kebutuhan yang sifatnya jual beli, yang sarananya adalah uang, maka kita ini selalu mintanya rizki itu konotasinya duit. Iya kan? Kalau seandainya sesuatu itu konotasinya bukan uang, jumlahnya lebih banyak. Kalau kita uangkan nih, mata kita kalau seandainya disakit dikasih mata sakit. Kalau diuangkan ini berapa? Kita bisa bernafas. Oksigen yang kita hirup 24 jam itu memerlukan berapa tabung oksigen? Kalau kita uangkan itu berapa bayarnya? Pendengaran kita sakit, pergi ke dokter THT. Berapa kita harus bayar dokternya?
Kalau hitung-hitungan jari Gusti Allah ki, ayo hitung-hitungan lah hari mengkonon mah. Kapasiran jaluk ke duit, tak payah 1 juta misalnya, palebe sedina cukup beli. Tapi tak kurangi oksigennya. Mau tidak kira-kira? Kira-kira kita dikasih uang nih Pak. Oke lah jangan 1 juta. Palebe dikasih duit 10 juta sehari. Waduh alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah kita dikasih uang 1 hari 10 juta. Rizkinya nih. Tapi matai picek Bu. Orang bisa ndeleng. Kupingnya budeg. Hidungnya jeplu. Sikile tek-tek dari belakang. 10 juta kira-kira gelap beli. Dibilang duitnya baik. Jadi jangan pernah kita ini hitung-hitungan sama Allah. Jangan pernah kita ini bahwa konotasinya rizki adalah duit, adalah uang. Tidak akan ketemu. Tadi akal kita ini kekecilan kalau memikirkan rizki berbentuk uang. Kalau kita lihat Ibu, nih hampir manusia itu dalam 1 hari semalam membutuhkan tabung oksigen, hampir 160 tabung oksigen. 1 tabung oksigen harganya berapa Pak Lebe? Kalau 1.500.000 misalkan, kalau 1.500.000 tabung oksigen dikali semono ku Pak Lebe. Berapa yang harus kita bayar? Berapa uang yang harus kita keluarkan? Kalau bicara itu, yang namanya kita ini matanya sakit saja, berapa uang harus kita keluarkan? Kalau seandainya kena flu saja, mungkin rada murah kena flu Pak. Tuku obat ngapotik paling pira. Kalau sakit gigi saja, betapa sakitnya. Jadi dalam hal ini kita harus bedakan. Kalau uang, kalau duit itu berbentuk bernilai. Bentuk bernilai. Kalau rizki tidak berbentuk, tidak bernilai, tetapi bisa kita rasakan. Nilainya besar rizki daripada uang. Paham? Bu, paham boten? Bu ya, paham beli? Nah, aja sampai beli paham. Amber pinter wong ngajiku. Saya pinter. Mending bae Bu. Ning tembaga anak ngaji ku mending bae. Di masjid yang lain sudah nggak ada. Sudah hampir nggak ada. Walaupun sedikit kita tidak apa-apa, yang penting nama sesuai namanya istiqomah. Nah, ada lagi tanyain? Ya. Kalau rezeki itu berbeda dari uang itu gimana? Berdoa itu sendiri untuk kita uang. Saya mau nanya kembali. Di sini ada enggak yang pernah minta uang ke Allah Subhanahu wa taala? Bu, pernah enggak berdoa? Ya Allah, saya minta uang 100 juta bulan ini ya Allah. Pernah tidak? Atau yang lain? Pernah tidak? Pak Lebe, ya Allah saya minta uang 100 juta bulan ini ya Allah. Tidak pernah berdoa kayaknya seperti itu. Karena tidak yakin di dalam dirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Ud'uni astajib lakum.
minta kepadaku, aku berikan. Artinya Allah akan memberikan rezeki, Allah kasih jalannya, kita yang ikhtiarnya. Saya minta, ya Allah bulan ini punya mobil. Pak Lebe misalkan bulan ini punya mobil, ya Allah saya pengen punya mobil. Tiba-tiba Allah dikasih lapnya saja kanebo. Dikasih lapnya saja. Ya Allah kenapa saya dikasih lapnya saja mobil ini ya Allah? Karena Allah tahu rumahnya Pak Lebe di gang. Mobilnya taruhan di coba. Jadi sesuaikan kita ini. Disesuaikan kita ini. Sama halnya ya Allah, ya Rob. Pada saat panas tiba, ini tukang es ini berdoa, ya Allah berikan panas, karena saya jualan es. Pada saat hujan tiba, ada doa lagi yang berbeda. Bagaimana kalau saatnya hujan terus? Apakah tukang es ini laku? Ada lagi tukang gorengan menginginkan ini hujan. Tukang sekoteng menginginkan hujan misalkan. Ini menginginkan panas. Ini doa yang berlainan. Apakah Allah bingung? Tidak. Allah sesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan kita. Pak Lebe berdoa, ya Allah saya minta mobil. Bukan Allah tidak memberikan, bukan tidak mengabulkan, tetapi Allah Maha tahu bahwa rumahnya Pak Lebe di gang dan mobilnya ditaruh di mana. Cukup dikasih lapnya dulu. Bawahnya nggak bisa lah gitu. Saya kembali tanya, apakah dulu ini Bapak Ibu semuanya, ada nggak sih yang namanya dokter spesialis mata, spesialis kandungan, spesialis telinga, spesialis kulit, spesialis kelamin, spesialis gigi, ada nggak kira-kira? Dokter itu satu, ya dokter ya dokter, ya Pak. Dokter umum ya itu dokter. Tapi kenapa sekarang banyak dokter spesialis, dari mulai spesialis rambut sampai kaki itu ada namanya spesialis. Nggak ada dulu dokter tulang, dokter kulit, dokter kelamin, dokter nggak ada. Dokter itu satu. Bahkan dokter ini tidak laku, yang laku ini mantri. Siji murah, obatnya manjur. Dulu. Sekarang, pada saat kita ini sakit A, ternyata ada dokter spesialisnya. Pada saat kita sakit mata, ada dokternya spesialis mata. Pada saat kita telinganya sakit, tenggorokannya sakit, ada spesialisnya. Dulu tetap satu dokter itu. Karena apa? Apa yang kita ikhtiari, Allah akan memberikan jalannya. Ada nggak Pak Lebe berpikiran dari kecil saya pengen jadi lebih? Tidak ada. Pada saat jadi lebih, tiba-tiba ya ada orang mati kah? Jadi disesuaikan. Kalau saya mengambil barang-barang rongsokan, dulu ada nggak yang ngepul? Nggak ada. Sekarang ada yang ngepul. Jadi Allah tunjukkan jalan-jalannya. Itu rezeki itu. Disesuaikan apa yang menjadi kemampuan kita. Disesuaikan apa yang menjadi keinginan kita. Allah berikan jalannya itu. Jadi tidak ujuk-ujuk saya bikin ini, nanti siapa yang beli ya? Nanti siapa yang berobat ya? Saya misalkan praktek dokter spesialis telinga. Jangan berpikiran saya ini siapa nanti yang berobat.
Saya praktek dokter gigi, nanti ada nggak yang sakit gigi? Kita doa, ya Allah berikan rizki ya Allah yang cukup. Maka Allah turunkan itu rizkinya berupa orang yang sakit gigi dan ditunjukkan itu dokternya. Paham nggak sampai sini nih? Sesuai apa yang kita inginkan, rizki itu ditunjukkan oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita semuanya. Sesuai dengan keinginan kita semuanya. Kita jualan es, berjalan terus. Apa kita tahu di sana ada yang main bola? Tidak tahu. Itu tukang es ini berjalan terus. Dilala anak yang main kira-kira tas main bola nginum es keenak beli. Sedep. Maksudnya itu. Apa yang kita lakukan tentang rizki, jangan pernah kita ini nanti bagaimana. Tapi Allah akan selalu menunjukkan sesuatu rizki untuk kita yang nanti berupa nilai. Paham gak Pak Lebe? Rizki itu barang yang samar, tidak bisa dilihat, tetapi bisa kita rasakan. Rizki itu yang awalnya samar, tetapi bisa menjadi nilai manakala Allah tunjukkan atas ikhtiar kita. Pak Lebe berpikiran, pernah tidak besok ini ada yang meninggal? Tidak pernah. Tapi Allah Maha tahu. Pak Lebe nggak punya beras, Pak Lebe nggak punya gula, Pak Lebe nggak punya kopi. Allah tahu. Bila suki kayak orang mati. Itu yang namanya rizki yang nantinya akan berbentuk uang. Iya beli, iya beli. Iya. Iya mengkonon. Itu maksud saya yang saya pahami. Jadi rezeki ini tidak bisa. Apa bedanya rezeki dan uang? Tidak ada bedanya sebenarnya. Tetapi rezeki itu sesuatu yang samar, barang yang samar, yang tidak bisa dilihat, tetapi bisa kita rasakan. Semuanya itu berdasarkan rezeki dulu. Yang nantinya akan berbentuk. Apa bentuknya? Nilai. Ya uang itu. Besarannya tergantung bagaimana kecukupan kita. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, setiap hari aku cukupkan rizki seseorang. Awas ini, setiap hari. Rezeki wong salat, rezeki wong ora salat, rezeki itu wong beca, rezeki sampai rezeki ulur gendon ning jor kelapa, ning jero kelapa glugu iku dipai rezeki. Bayangkan. Padahal ulur gendon ning jero kelapa ketutup, pernah donga beli, tertutup di dalam kelapa, ular gendon wis gede-gede, lemu-lemu. Kin apa lebe, padahal mah dudun jero kelapa tapi gering bae. Bayangkan itu. Nah, paham? Ada yang tanyain lagi? Sebelum kesimpulan. Baik. Karena ini mau isya, kesimpulannya saja. Yang pertama, kesimpulan yang pertama yang terkait dengan bid'ah, sesuatu yang diada-adakan oleh kita tetapi tidak dilakukan waktu zamannya Nabi. Itu namanya bid'ah. Bid'ah itu ada hasanah, ada dolalah. Kalau hasanah, bid'ah yang baik. Kita yasinan, kita tahlilan, kita jamiahan. Itu bid'ah. Nabi nggak ada. Tetapi baik, bagus, silaturahim, tahlil.
Sing beli bagus iku gapat tahlil lan laka berkate. Lan ora duwe boleh tahlil bae. Gapat lan iku lan berkate. Lan sejen-sejen apa lebih paham. Nah, itu yang namanya Jadi bolehnya kita mengerjakan sesuatu yang pada zamannya yang tidak dilakukan oleh Nabi, kita mengerjakan tahlil, boleh. Jamiah, boleh. Yasinan, boleh. Yang penting kita tidak memohon, meminta kepada kuburan. Tetapi mendoakan orang yang ada di kubur, itu dibalik. Allah turunkan siapa yang mendoakan orang yang orangnya tidak tahu, itu salah satu jalan dikabulkan doa untuknya. Paham gak Semin? Tidak. Yang kedua, yang namanya rizki, yang namanya uang, ini bukan berbeda, tetapi jalannya saja. Rizki itu sebuah jalan untuk menghasilkan uang. Rizki tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba, tetapi bisa kita rasakan sehingga rizki ini nanti nilai uang itu. Alhamdulillah oleh rezeki gini. Kembalinya pada rezeki. Apa pernah lebih pada saat dapat uang? Alhamdulillah oleh duit ya. Nggak pernah. Pasti pada saat kita ini menerima sesuatu pemberian bernilai atau tidak, berbentuk uang atau tidak, dipegang oleh kita, alhamdulillah kita oleh rezeki. Nilai kembalinya, walaupun itu barang yang samar. Ya Bu ya, mudah-mudahan manfaat pertemuan kita pada malam Rabu ini, dan mudah-mudahan kita istiqomah, kita sampai ketemu lagi Selasa depan. Pada saat saya di Madinah, Mas Heru telepon terus, ya hari Selasa tanggal 20 saya pasti bisa, insya Allah saya sudah balik, saya bilang saya sudah balik. Nah, saya sudah balik di sini. Alhamdulillah, saya selalu berdoa untuk keluarga besar Masjid Al Istiqomah dengan teman-temannya. Ayo kita bareng-bareng kapan tak kapan, yuk kita umroh bareng. Kita umroh bareng. Bukan tidak mungkin. Pasti dan saya yakin mungkin. Karena umroh itu, haji itu yang mampu bukan kita, yang mampu Allah. Maka orang umroh Allah mampukan orang itu, tetapi bukan dibalik kita ini menunggu mampu, tapi Allah mampukan kita. Kalau Allah mampukan kita, tidak ada yang bisa untuk menghalang-halanginya. Allah yang mau. Maka pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian dan para jamaah, yuk kita planning. Bukan tidak mungkin kita sama-sama umroh bareng. Bismillah, pasti bisa. Pasti bisa. Niat. Apakah kita aja niat? Tidak. Tadi. Masa sih Allah dijaluk terus-terusan beli ngupai? Batu ditetesi banyu bebolong, apa maning Gusti Allah doanya kita. Makanya kalau kita berdoa, yakin Allah ini mengabulkan. Jangan doanya saja, ya Allah ya Rabb, Allahumma tiflana bil iman. Bukan saja saya beriman, tetapi yakin dengan saya berdoa pasti Allah ngabulkan. Makanya kalau kita sholat, usahakan, ya Allah mungkin saya ini sholat yang terakhir, jadi serius sholatnya. Itu saja yang dapat disampaikan. Kita ketemu minggu depan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.